Beyond Time, bab 849-850. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Keributan menggema di kota suci itu. Mata para kultivator bulan api yang menantang Su King berbinar, tetapi mereka tidak bertindak gegabah. Bagi sebagian dari mereka, nilai dari tantangan itu bukanlah untuk benar-benar bertarung, melainkan untuk mendapatkan reputasi. Sebelumnya, para kultivator ini hanya memilih untuk mengikuti kerumunan ketika mereka melihat bahwa Su King tidak menerima tantangan dan ada kekuatan tak terlihat yang berperan di balik layar yang mendorong mereka. Adapun sekarang, mereka tidak berniat untuk bertindak. Satu-satunya pikiran mereka adalah menonton pertunjukan itu. Namun, ada beberapa kultivator api bulan yang dengan tulus ingin menantang Su King. Mereka tidak bisa menerima bahwa manusia mengalahkan mereka. Perasaan terhina ini membuat mereka sangat marah. Para kultivator seperti itu seringkali memiliki sejumlah kartu truf dan percaya diri. Meskipun mereka telah mendengar tentang hasil pertempuran Su King dan kematian Pangeran Mingnan. Bagi mereka, makna hidup tidak tercermin dalam panjangnya, tetapi dalam kecerahannya. Dibandingkan dengan kehidupan yang panjang namun biasa-biasa saja, mereka mendambakan kecemerlangan dan kejayaan, meskipun hanya sesaat. Itulah yang membuat hidup mereka berharga. Ras Flame Moon Mystic Heaven adalah ras yang gagah berani dan menakutkan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, puluhan kultivator Flame Moon melayang ke udara, menunjukkan basis kultivasi tingkat nihilitas pertama, dan langsung menuju ke pinggiran kota. Kekuatan fisik bawaan mereka yang dahsyat diubah menjadi energi ki dan darah. Hal ini menyebabkan langit berubah warna dan tanda-tanda Dao muncul di sekitarnya. Setelah mengumpulkan kekuatan puluhan kultivator ini, langit bergelombang seolah-olah sebuah tangan besar tak terlihat turun darinya untuk menekan Su King. Ia ingin terhubung dengan cahaya merah di tubuh Su King dan langsung menghancurkannya. Dari sini, fondasi Flame Moon bisa sedikit terlihat. Di wilayah terpencil umat manusia, kultivator nihiliti sudah menjadi penguasa. Namun, di ras surga mistik bulan api, mereka hanyalah talenta-talenta luar biasa. Pada saat itu, puluhan kultivator nihilitas tingkat pertama menerobos langit dengan niat pemusnahan dan penindasan, menimbulkan suara gemuruh yang tajam. Begitu mereka keluar dari kota, mereka langsung menuju ke Su King. Dalam perlombaan surga mistik bulan api, meskipun itu merupakan tantangan, mereka tidak akan membatasinya hanya pada pertarungan 1 lawan 1. Dalam pemahaman surga mistik bulan api, para ahli tidak muncul dalam pertarungan 1 lawan 1. Seorang ahli sejati yang benar-benar mampu meyakinkan orang lain adalah seorang kultivator yang bisa melawan 100 bahkan 1000 orang sendirian, menunjukkan dominasi tertinggi yang menindas rekan-rekannya. Hanya kultivator seperti itulah yang akan diakui sebagai pilihan surga dalam ras surga mistik bulan api. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak ragu. Tanda-tanda Dao di langit tampak hidup dan berubah menjadi naga perak dan emas yang meraung ke segala arah. Terdapat pula puluhan harta karun sihir luar biasa, termasuk pedang, tombak, dan halberd. Harta karun ini mengikuti tanda Dao seiring dengan munculnya kemampuan ilahi dan kekuatan fisik para kultivator tersebut. Hukum-hukum runtuh dan aturan-aturan menjadi kabur di sini. Angin, hujan, dan kilat saling berjalin secara kacau. Dunia seolah mengalami perubahan musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin yang cepat. Su King mengangkat kepalanya. Ada kilatan dingin di matanya. Dia bisa merasakan hukum-hukum yang kabur di sekitarnya dan perasaan terjepit dari segala arah. Dia juga merasakan perasaan terkekang. Inilah perasaan yang muncul akibat penolakan Dao surgawinya di sini. Ini juga merupakan pertanda bahwa Dao surgawi musuh telah menggantikan segalanya. Namun, itu tidak masalah. Karena perubahan 4 musim di sini kacau dan kekuatan alam juga kacau, maka, jika dia kuat, bahkan angin dan gelombang gunung pun tidak akan mampu menggoyahkannya sama sekali. Pada saat berikutnya, jutaan benang jiwa meletus dari tubuh Su King dan dengan cepat berkumpul di belakangnya. Wujud dewa pertama muncul, diikuti oleh wujud dewa kedua, dan kemudian wujud dewa ketiga.
Suking tidak berencana untuk menunda atau memberi musuh kesempatan untuk melakukan serangan balik. Oleh karena itu, saat menyerang, dia menggunakan kekuatan penghancur. Ini adalah kebiasaannya. Dalam sekejap, wujud dewa ketiga memancarkan energi yang mengerikan. Kekuatan pembatasan racun meledak dan kekuatan bulan ungu meningkat. Darah di sekitarnya tampak bersorak gembira dan dunia berubah menjadi merah. Seolah-olah cahaya merah telah mendarat di tanah, menyelimuti sekitarnya dan menghalangi semua deteksi. Banyak tatapan dan secercah perasaan ilahi telah menyebar dari 3 kota suci. Bahkan ada beberapa yang terbang ke udara untuk mengamati. Meskipun mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam cahaya merah itu, mereka dapat merasakannya secara kasar melalui fluktuasi tersebut. Di antara mereka, ada yang menyaksikan pertunjukan dan ada yang bersiap menyerang. Mereka semua mengamati kekuatan tempur Suking yang sebenarnya. Namun, sebagian besar ekspresi mereka tampak tenang. Terlepas dari apakah itu ekspresi wajah mereka atau hati mereka, mereka tidak merasakan banyak gejolak. Hal ini karena mereka berasal dari ras surga mistik bulan api. Hal ini karena mereka adalah salah satu ras super di benua Wanggu. Hal ini karena mereka, yang berada di bawah kekuasaan 3 dewa, sangat berkuasa di sebagian besar wilayah di dunia ini. Setiap kali mereka memulai perburuan ras, banyak sekali ras yang akan gemetar ketakutan. Martabat yang dibawa oleh ras mereka dan kebanggaan mereka membuat mereka tidak peduli dengan ras yang lebih rendah. Suking istimewa hanya karena dia meraih juara pertama dalam perburuan besar dan karena hasil pertempurannya di sini. Namun, 10 tarikan napas kemudian, ketenangan ini berubah dalam berbagai tingkatan saat suara-suara yang memilukan terdengar dari penghalang merah itu. Saat berikutnya, 2 kultivator bulan api bergegas keluar dari cahaya merah. Ekspresi mereka dipenuhi kengerian saat mereka berusaha melarikan diri dengan kecepatan penuh. Namun, salah satu dari mereka tidak berhasil berlari jauh sebelum cahaya merah di belakangnya bergerak. Banyak sekali tentakel darah yang terhubung dengan benang jiwa bergegas menghampirinya dan menangkapnya, tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Mereka langsung melilitnya dan menembus dagingnya. Mereka kemudian menariknya. Mata kultivator bulan api itu memancarkan keputusasaan saat dia langsung terseret ke dalam cahaya merah. Setelah itu, jeritan memilukan lainnya terdengar. Adapun buronan lainnya, ekspresinya juga dipenuhi kengerian saat ia langsung menuju kota suci. Selama dia ikut campur, dia akan bisa selamat. Lagi pula, tidak ada yang diperbolehkan menyerang di kota suci itu. Namun, ketika ia hanya berjarak 100 kaki dari kota suci itu, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ekspresi ngeri di wajahnya digantikan oleh senyuman aneh. Namun, kengerian di matanya bahkan lebih intens. Segera setelah itu, dia mengangkat tangannya dan memegang lehernya, meremasnya dengan keras. Suara retakan menggema saat kepalanya berputar. Setelah itu, basis kultivasinya terbakar dan dia mati karena pembakaran spontan. Pada saat yang sama, suara keras terdengar dari cahaya merah saat benda itu hancur. Benda itu tersapu oleh gejolak yang meletus dari dalam, memperlihatkan mayat-mayat yang membusuk dan hancur dengan cepat di tanah. Di sana juga berdiri sosok dewa. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya darah yang mengerikan. Ia memiliki tentakel darah yang tak terhitung jumlahnya, dan dikelilingi oleh danau darah. Ia memandang kota suci itu dengan tenang. Ekspresi para kultivator bulan api di 3 kota suci berubah serius. Mereka menatap sosok itu dan hati mereka terenyuh. Gejolak emosi ini berasal dari kematian puluhan anggota klan mereka, tetapi sumber yang lebih besar lagi adalah ketenangan Suking. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya berdiri di sana dan memandang kota suci itu. Secara samar-samar, aura yang mendominasi sepertinya muncul di tubuhnya. Bahkan beberapa kultivator generasi tua dari aliran bulan api pun merasakan hati mereka bergejolak. Umat manusia pilihan surga yang agung. Umat manusia pernah menjadi ras terkuat di benua Wanggu. Namun mereka mengalami kemunduran, dengan setiap generasi lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Meskipun demikian, terkadang masih ada cahaya cemerlang yang bersinar darinya dan tercermin dalam ingatan para kultivator generasi tua dari bulan api ini. Puluhan orang pilihan surga dari ras bulan api yang tercatat dalam gulungan giok kedua pangeran tertua juga berada di kota-kota suci. Namun, saat ini, tidak ada yang memilih untuk menyerang. Seperti yang Suking duga,
target mereka adalah tunggangan di segmen kedua. Ini dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di segmen ketiga. Selama periode waktu ini, semua yang mereka lakukan haruslah sepadan. Jika mereka memilih untuk bertarung sampai mati dengan Su King, terlepas dari hasilnya, mereka pasti akan menderita luka-luka. Jika mereka melewatkan segmen Grand Hun berikutnya karena hal ini, keuntungan yang didapat tidak akan cukup untuk menutupi kerugian yang diderita. Oleh karena itu, di gua tempat tinggal mereka masing-masing, mereka hanya merasakan situasi sebelum menarik kembali indera ilahi mereka. Beberapa orang pilihan surga yang hebat, yang telah ditekankan oleh Pangeran Sulung kepada Su King, termasuk di antara mereka. Pada saat itu, di kota suci Star Flame, di atas menara mewah, seorang pemuda berwajah dingin duduk bersila. Di pangkuannya terdapat pedang hitam berat yang mengeluarkan bau darah yang menyengat. Ia mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut panjang. Tato ras bulan api tersebar di seluruh tubuhnya, termasuk wajahnya. Saat tato-tato itu berkedip, energi yang mengerikan menyebar. Tubuhnya sudah luar biasa dan suci. Bahkan lebih sulit untuk merasakan detail spesifik dari tingkat kultivasinya. Hanya aura yang dipancarkan oleh tubuhnya yang menentukan bahwa dia berada di tingkat alam nihilitas sempurna. Orang ini tak lain adalah Tian Mozi, orang keempat di antara para terpilih dari surga dari ras bulan api. Tato yang lebat dan pedang berat adalah ciri khasnya. Pandangannya juga tertuju ke luar kota. Dia pernah mendengar tentang Su King dan mengetahui hasil pertempurannya. Dia juga tahu siapa yang terlibat dalam situasi terkini. Namun, dia tidak mau berpartisipasi dan bertarung. Itu bukan lagi jalan hidupnya. Yang dia inginkan adalah darah di alam ilahi. Oleh karena itu, dia hanya meliriknya sebelum menarik pandangannya dan mengabaikannya. Pada saat yang sama, di sebuah kedai di kota suci api bulan, duduk seorang pemuda berjubah biru, menyerupai seorang cendekiawan manusia. Pakaiannya dan bahkan penampilannya yang lembut menyerupai ras manusia. Ia terlibat dalam percakapan riang dengan dua kultivator wanita api bulan yang duduk di seberangnya. Bagaimana pendapat kalian tentang orang itu? Kudengar dia agak menarik. Pemuda itu tersenyum sambil mencicipi hidangan tersebut. Dua kultivator wanita di hadapannya memiliki senyum manis dan penampilan mereka juga seperti manusia. Namun, warna kulit mereka tidak normal dan ekspresi mereka tidak berubah sama sekali. Mereka bahkan tidak bergerak. Di dalam kedai, terdapat banyak pengunjung lain yang sekilas tampak menciptakan suasana yang meriah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, semua pengunjung tetap diam, membeku dalam berbagai pose. Di dekat situ, pemilik penginapan tampak berteriak, sementara seorang pelayan hendak menaiki tangga. Setelah diperiksa lebih teliti, menjadi jelas bahwa tak satu pun dari individu yang hadir adalah makhluk hidup, mereka semua adalah boneka yang terbuat dari giok. Di seluruh kedai itu, hanya pemuda itu yang masih hidup. Dalam ras surga mistik bulan api, ada seseorang yang sangat menyukai boneka semacam itu. Itulah orang ketiga di antara para pilihan surga bulan api, Fan Sis Huang. Sambil bergumam sendiri, dia mengangguk sedikit. Kalian benar, tatapannya memang sedikit mirip dengan tatapan kalian. Lalu, menurutmu apakah aku harus mengizinkannya bergabung denganmu? Matahari sudah terbenam. Setidaknya untuk hari ini, ia telah pergi. Saat menghilang, cahaya merah di langit juga ikut lenyap. Namun, cahaya darah di tubuh Su King membangkitkan warna merah yang berbeda di malam yang gelap. Cahaya merah menyala menerangi langit. Itulah yang dikelilingi oleh pusaran darah, cahaya benang jiwa di tubuh Su King, dan niat membunuh di dalam hatinya. Berdiri di sana, dia seperti dewa iblis yang mewakili darah dan pembunuhan, menunggu kedatangan korban. Setelah hening sejenak, persembahan itu tidak mengecewakan niat pembunuhan dan tiba sesuai janji. Orang pertama yang muncul adalah seorang kultivator paruh baya. Orang ini bukan berasal dari ras utama surga mistik bulan api, melainkan ras Bais. Dia berjalan selangkah demi selangkah dari kota suci itu. Setiap langkah yang diambilnya, riak-riak terbentuk di bawah kakinya, berubah menjadi bunga teratai hitam yang bersinar dengan cahaya gelap. Energi kultivasi nihilitas tingkat keempat muncul dari tubuhnya. Dari energi tersebut, dia lebih kuat dari Pangeran Mingnan. Pada saat yang sama, aura jahat menyebar dari tubuhnya. Aura jahat ini tampaknya bukan hasil dari pembunuhan semata. Lebih tepatnya,
Aura ini terakumulasi setelah mengalami banyak pertempuran. Hal itu agak mirip dengan para veteran 100 pertempuran di Kabupaten Fenghai. Mata ketiga di dahinya setengah terbuka, memperlihatkan tatapan dingin dan penuh percaya diri. Dia bukanlah orang pilihan surga. Sebaliknya, dia dipanggil oleh ras tersebut dan kembali dari medan perang roh hitam khusus untuk Suking. Berkat usahanya dalam lomba Bais, ia memperoleh kualifikasi sementara untuk berpartisipasi dalam perburuan besar. Kelompok Bais Rache adalah salah satu pihak yang berada di balik situasi terkini di kota suci tersebut. Namun, jelaslah bahwa upaya seorang anggota ras Bais untuk menimbulkan kekacauan seperti itu adalah tindakan yang berlebihan. Akan tetapi, jawabannya segera muncul ketika sosok kultivator Bais itu mendekat. Sosok lain muncul dari dalam kota suci pada saat yang bersamaan. Sosok itu tinggi dan ramping, dengan 6 lengan yang membedakannya dari umat manusia. Terdapat bekas luka alami di dahinya, dan kulitnya berwarna merah, dengan tato-tato menyeramkan di seluruh tubuhnya, yang membuatnya berbeda. Dia adalah anggota ras Si yang berperang melawan ras manusia di perbatasan. Sebagai salah satu dari 3 ras anak perusahaan utama dari surga mistik bulan api, ras ini memiliki fondasi yang kuat dan hubungan yang erat dengan ras bulan api. Mereka bahkan menduduki posisi di bawah tenda ketiga Hakim Agung. Para penyelenggara ritual utama, mereka adalah dalang di balik insiden di kota suci itu. Tatapan Suking menyapu dan tertuju pada kedua kultivator itu. Dia tidak terkejut. Pada kenyataannya, menurut penilaian Suking, Bais dan Sie hanya tampak di permukaan saja. Di belakang mereka terdapat keluarga para kultivator yang telah ia bunuh. Bahkan Raja Mingnan pun pasti ada di antara mereka. Inilah juga alasan mengapa Suking tidak menerima tantangan sebelumnya. Kakak sulung berkata bahwa bagi para petinggi Flame Moon Mystic Heaven, perburuan agung ini seperti pembinaan Gu. Mereka menggunakan metode yang begitu kejam untuk memilih yang terkuat dari generasi junior. Tugas saya adalah untuk membangkitkan semangat orang-orang pilihan surga ini. 1. Jadi, mereka membiarkan semua ini terjadi, tetapi jika seseorang mengganggu persyaratan ini, itu berarti mengganggu rencana para petinggi Flame Moon. Jadi, jika aku adalah petinggi dari bulan api, sumber stimulasi yang begitu bermanfaat tentu saja tidak bisa hilang setelah segmen pertama saja. Akan lebih baik jika bisa berlanjut, membakar efek terbaiknya di segmen terakhir. Tatapan Suking tenang, begitu pula hatinya. Dia menatap kedua kultivator yang berjalan mendekat. Kultivator ras Sie berhenti 10 kaki di luar kota. Dia mengangkat tangan kanannya dan mulai melakukan serangkaian segel tangan. Adapun pria parubaya berwajah jahat dari ras Bais itu, niat membunuhnya berkobar. Selangkah demi selangkah, dia mempercepat langkahnya dan langsung menuju ke arah Suking. Hampir seketika setelah dia bergegas mendekat, wujud dewa ketiga di luar tubuh Suking menghilang. Jutaan benang jiwa mengelilinginya dan menari bersama pusaran darah. Sesaat kemudian, mereka dengan cepat kembali dan terbentuk kembali di luar tubuh Suking. Dalam sekejap mata, bulu-bulu ungu muncul satu demi satu, dengan cepat menyatu hingga membentuk tubuh yang berbeda dari wujud dewa ketiga. Berdiri setinggi 1000 kaki. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu-bulu berwarna ungu, dengan 2 sayap besar di punggungnya. Gumaman keluar dari tubuhnya, bergema ke segala arah. Itulah suara sang dewa. Ada juga perasaan bahwa hal itu tidak bisa dilihat secara langsung. Dalam persepsi para kultivator kota suci, penampilannya berubah menjadi bentuk yang dapat ditolerir oleh pikiran mereka. Pada saat yang sama, bulan ungu perlahan terbit di belakang wujud dewa baru Suking. Sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya menyembah di atasnya dan suara mereka menyebar. Tuan Bulan baru lahir di Wanggu, semua makhluk dengan hormat memanggilnya Tuan Ungu. Dengan mengorbankan jiwa kita untuk Tuhan, di sisi lain, ada rahmat, melodi sukacita abadi, dan kehidupan lain menanti. Saat doa dilantunkan, bulan ungu bersinar terang. Pembatasan racun menyebar bersama cahayanya. Pada saat itu, bulan di langit juga meredup dan digantikan oleh bulan Suking. Dunia dipenuhi dengan warna ungu. Di depannya terdapat jam matahari yang sangat besar. Genomonnya berputar, membentuk kekuatan waktu, mendistorsi ruang hampa dan mengaburkan segalanya. Di bawahnya, muncul sebuah platform teratai raksasa. Setiap daun teratai mewakili salah satu kemampuan Suking. Gagak emas, gunung kaisar hantu, cahaya pagi,
dan sebagainya semuanya ada di dalamnya. Tentakel ungu yang mereka bentuk menyebar. Dari kejauhan, wujud Suking tampak seperti bunga amarilis ungu. Ini adalah wujud dewa keempat Suking. Namanya adalah Lord Purple. Pembentukan wujud ini berarti akan sulit baginya untuk berteman dengan Li Zihua di masa depan karena integrasi sumber ilahi, mirip dengan bagaimana ia harus menghadapi masalah zat anomali ketika pertama kali berkultivasi. Daripada memikirkan hidup dan mati di masa depan, lebih baik memikirkan bagaimana menjalani hidup dengan lebih baik hari ini. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Oleh karena itu, dia tidak memikirkannya lagi, dan memantapkan wujud Lord Purple sebagai wujud dewa keempatnya. Begitu wujud itu muncul, rasanya seperti dewa telah turun ke bumi. Warna dunia berubah dan angin serta awan bergejolak. Ini adalah wujud terkuat Suking saat ini. Fluktuasi padat dari tahap keempat nihilitas mendorong kekuatan tempur Suking hingga batas ekstrim. Pada saat itu, di ketiga kota suci, hati para kultivator bergetar. Bahkan mata generasi tua dari aliran bulan api pun memancarkan kilatan aneh. Para ahli dari generasi yang lebih tua ini tidak melihat kekuatan tempur Suking, melainkan potensi dewa ini. Simulasi tubuh dewa itu seperti cermin cekung cembung, mampu memperbesar kekuatan tempur dasar para kultivator secara signifikan. Kemampuan inilah yang mereka tatap. Namun, Suking masih merasa itu sangat disayangkan. Dia merasakan kondisinya saat ini dan mengerti bahwa dia masih setengah langkah lagi dari lingkaran kesempurnaan dalam ketiadaan. Hal ini karena fondasi yang dimilikinya masih belum cukup. Masih ada satu tempat penyimpanan rahasia yang hilang. Ini membutuhkan waktu untuk dipupuk. Hanya dengan begitu dia bisa mengubah wujud Lord Purple menjadi wadah ilahinya dan benar-benar mencapai lingkaran kesempurnaan agung dengan 5 wadah. Dari sana, dia bisa menunjukkan kekuatan tempur yang lebih kuat lagi. Dalam keadaan normal, wadah ilahi akan muncul sebelum dia dapat menampilkan wujud dewa mereka. Alasan mengapa Suking dapat melakukan sebaliknya adalah karena aliran abadi varian. Selain itu, kurangnya dao surgawi menyebabkan Suking jauh lebih rendah daripada kultivator nihilitas dalam hal hukum dan aturan. Hanya saja, keberadaan putra dao surgawi memungkinkannya untuk mengabaikan kekuatan musuh. Namun, dengan kekuatan seni dewa yang kumiliki, itu sudah cukup untuk melawan kedua orang ini. Suking mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah kultivator ras Sie yang sedang melakukan segel tangan di kejauhan. Seketika itu, langit di atas kultivator ras Sie berubah. Bayangan D-132 melesat keluar dan turun menuju kultivator ini. Kilatan dingin muncul di mata kultivator itu dan dia mencibir. Dia sudah lama mengetahui metode Suking dari berbagai sumber, terutama D-132. Karena itu, dia sama sekali tidak panik. Dia melakukan serangkaian segel tangan dan mendongak. Tato totemik yang memenuhi seluruh tubuhnya bersinar terang dan mengalir seolah hidup. Tato-tato itu menyerbu masuk ke mulutnya dan setelah menelannya, ia meludahkan 6 kata. Tutup kekosongan itu, hancurkan dan musnahkan. Tutup langit, larang kemunculannya. Hancurkan kehampaan, musnahkan pembatasannya. 6 kata ini seperti sebuah perintah. D-132, yang berada di udara, tiba-tiba berhenti dan tidak dapat terbentuk di udara. Kekosongan di sini tidak memungkinkan segel untuk muncul. Bangunan itu bergetar dan roboh. Di kota suci itu, pangeran tertua telah memperhatikan pertempuran ini. Melihat hal ini, kecemasan muncul di hatinya. Ada seorang kultivator lain di kota suci itu. Saat itu, dia sedang duduk di atas atap, minum dan memandang medan perang. Ada juga 9 sosok yang mengelilinginya, menemaninya saat dia mengamati. Melihat penampilan di 32 dan pembatasan segel yang digunakan oleh kultivator Sie, dia mencibir. Bahkan aku pun gagal melawannya, dan kau masih berpikir untuk menyegel langit. Apa kau pikir Suking tidak tahu cara meningkatkan kemampuannya? Konyol sekali. Aku bahkan curiga metode penyegelan Suking sebenarnya tidak perlu turun dari langit. Orang ini sangat jahat, mungkin ini kelemahan yang sengaja dia ungkapkan. Hampir seketika setelah dia selesai berbicara, kehampaan di sekitar kultivator ras Sie itu berubah bentuk dan sangkar-sangkar muncul dari tanah. D-132, yang telah runtuh di langit, seketika dibangun di bawah sinar bulan di sekitar kultivator ras Sie. Kemanapun cahaya bulan melintas, sangkar-sangkar di 32 mulai muncul.
Menutup langit itu tidak ada artinya. Sial, memang seperti itu. Tuo Shisan memuntahkan anggur yang ada di mulutnya. Pada saat yang sama, Suking menunjuk ke arah kultivator paruh baya dari ras Bais yang sudah berada sekitar 100 kaki jauhnya. Pada saat itu juga, cahaya ungu tak berujung memancar dari tubuh Suking, membentuk lautan cahaya dari bulan ungu yang langsung menyelimuti kultivator Bais tersebut. Seluruh tubuh kultivator Bais bergetar dan ki serta darahnya bergejolak saat ia berusaha melawan. Namun, pada saat berikutnya, ia memuntahkan seteguk darah dan darah itu berbalik tak terkendali. Tubuhnya tampak telah disucikan oleh waktu dan mulai membusuk. Terjadi juga korosi. Itulah letusan pembatasan racun di bawah sinar bulan. Suking memejamkan matanya dan mengubah gestur menunjuknya menjadi lambaian telapak tangan. Seketika, bayangan yang saling tumpang tindih muncul di tubuh kultivator Bais. Masa lalunya, masa depannya, dan segala sesuatu tentang dirinya terungkap. Ini termasuk masa lalunya dan kematiannya di masa depan. Di antara adegan kematian yang tak terhitung jumlahnya, ada adegan dirinya sekarat dan daunnya lenyap. Hal itu dengan cepat menjadi jelas, ia ingin menggantikan masa kini. Krisis hidup dan mati yang mencekam menyebabkan kultivator Bais meraung. Basis kultivasinya membara dan kemampuan ilahinya meledak. Ada juga aturan dan dunia ilusi yang turun bersamaan. Saat ia melawan Suking, niat membunuh muncul di matanya. Aura jahat menyebar dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari dunia ilusi besarnya, langsung menuju ke arah Suking. Suking tidak bergerak. Di bulan ungu, sosok-sosok yang memujanya menjadi semakin saleh dan doa-doa mereka menjadi semakin khusyuk. Bahkan, pada saat ini, di wilayah Roh Hitam, Kabupaten Fenghai, dan wilayah gelombang suci yang luas, kuil-kuil yang dibangun di sana selama periode waktu ini bergetar. Imam besar dari ras langit hitam dan semua pengikut bulan ungu merasakannya. Mereka berlutut dengan penuh semangat dan mulai berdoa. Tuan bulan ungu, Tuan kami, bimbinglah Wanggu. Berkabunglah untuk semua makhluk hidup dan nikmatilah surga. Dengan mengorbankan tubuh kami untuk dewa kami, hidup ini tidak menyakitkan. Dengan fajar dan senja sebagai tirai, tubuh kami tetap tidak akan binasa. Suara-suara yang tak terhitung jumlahnya ini memperkuat bulan ungu dan menyelimuti kultivator Bais yang bergegas menuju Suking, mengubahnya menjadi kekuatan yang lebih besar. Begitu dia mendekati Suking, pemandangan di tubuhnya sepenuhnya ditarik keluar, menggantikan keadaan saat ini. Kultivator Bais itu berhenti di depan Suking. Matanya terbuka lebar, dipenuhi kepedihan dan kebingungan. Pada saat berikutnya, sayap wujud dewa keempat Suking terbentang dan menyelimuti kultivator Bais. Mereka mengencangkannya. Darah mengalir di sayapnya. Dua tarikan napas kemudian, ketika sayap perlahan terbuka, potongan daging dan darah berceceran ke tanah. Adegan ini tak lain adalah adegan kematiannya. Di sekelilingnya, suasana hening. Namun, Suking mengerutkan kening. Dia merasa sedikit menyesal saat memandang kota suci itu. Sesosok bayangan buram muncul di sana dan dengan cepat menjadi jelas. Pada akhirnya, sosok itu berubah menjadi kultivator Bais yang telah mati. Saat muncul, ia memuntahkan seteguk darah dan luka-luka muncul di tubuhnya, memperlihatkan kengerian di matanya. Auranya juga menurun tajam tanpa terkendali. Saat mundur, dia terus-menerus memuntahkan darah. Adapun dunia ilusi di tubuhnya, itu sudah lenyap. Dunia besarnya telah hancur menggantikannya, dan daunnya telah terputus. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan mampu maju lebih jauh dan kultivasinya akan terus menurun. Sebenarnya, jika bukan karena aturan kota suci itu, dia pasti sudah mati saat ini juga. Dari kelihatannya, Pangeran Mingnan mungkin masih hidup. Suking tenggelam dalam pikiran.